Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Kamis, tanggal 16, bulan Juli, tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Gaya Hidup yang Mencerminkan Salib. Para pemirsa terkasih, ditegaskan bahwa menolak pembentukan klik-klik di dalam gereja bukan berarti kita tidak menghormati atau mendukung para pemimpin rohani yang telah dipanggil Allah. Firman Tuhan justru mengajarkan agar setiap anggota jemaat menghargai para pemimpin yang melayani dengan setia, mendoakan mereka, serta bekerja sama demi kemajuan pelayanan. Namun para pemirsa, penghormatan tersebut harus tetap memiliki batas yang benar, yaitu tidak menjadikan seorang pemimpin sebagai pusat kekaguman, sumber keselamatan, atau dasar identitas iman kita. Semua pemimpin hanyalah hamba yang dipakai Allah untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan Yesus Kristus tetap menjadi satu-satunya kepala gereja yang layak menerima segala kemuliaan. Dengan demikian para pemirsa, penghormatan kepada pemimpin harus selalu membawa kita semakin dekat kepada Kristus, bukan membuat kita bergantung kepada manusia. Bapak, Ibu sekalian, Paulus menjelaskan bahwa seorang pemimpin Kristen yang sejati adalah pemimpin yang hidupnya mencerminkan makna salib Kristus, yaitu kerendahan hati, ketaatan, pengorbanan, dan penyangkalan diri. Salib bukan hanya lambang penderitaan Yesus, tetapi juga lambang kehidupan seorang murid yang rela menyerahkan kehendaknya kepada Allah demi melayani orang lain. Yesus sendiri, Bapak Ibu, selama pelayanannya di dunia tidak pernah mencari kemuliaan bagi dirinya, melainkan selalu mengarahkan segala hormat kepada Bapa yang mengutusnya. Teladan inilah yang harus diikuti oleh setiap pemimpin gereja, sehingga keberhasilan pelayanan tidak dijadikan alasan untuk meninggikan diri, tetapi menjadi kesempatan untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, ketika seorang pemimpin hidup berdasarkan prinsip salib, ia tidak akan memimpin dengan cara memaksa, memanipulasi, atau mencari keuntungan pribadi, melainkan dengan kasih, keteladanan, dan kerendahan hati. Saudara terkasih, Paulus kemudian menunjukkan bahwa pelayanan Kristen yang sejati dibangun di atas apa yang sering disebut sebagai teologi salib, yaitu cara memahami kehidupan berdasarkan pengorbanan Kristus. Salib menyatakan hikmat dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Meskipun bagi dunia salib tampak sebagai lambang kelemahan dan kebodohan. Oleh karena itu saudara, ukuran keberhasilan menurut Allah sangat berbeda dengan ukuran dunia yang lebih mengutamakan kekuasaan, kekayaan, pengaruh, dan popularitas. Dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1-5, Paulus menegaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan standar bagi seorang pemimpin Kristen, sehingga penilaian manusia bukanlah ukuran yang paling menentukan. Saudara, kesetiaan kepada Kristus jauh lebih penting daripada pujian manusia, sebab pada akhirnya setiap pelayan akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Para pemirsa sekalian, salah satu ciri utama
pelayanan yang mencerminkan salib adalah kesediaan untuk menderita demi Kristus dan demi keselamatan orang lain. Dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Paulus menceritakan berbagai penderitaan yang dialaminya, mulai dari dipenjara, dicambuk, dilempari batu, mengalami karam kapal, menghadapi bahaya di berbagai tempat, kekurangan makanan, kelelahan, hingga menanggung beban berat terhadap semua jemaat. Para pemirsa, di dalam kitab Kolose 1 ayat 24, Paulus bahkan menyatakan bahwa ia bersukacita dalam penderitaannya karena melalui pengorbanannya Injil terus diberitakan dan jemaat semakin dikuatkan. Semua pengalaman itu menunjukkan bahwa pelayanan Kristen bukanlah jalan menuju kenyamanan, melainkan panggilan untuk setia, sekalipun harus menghadapi kesulitan, penolakan, dan pengorbanan. Para pemirsa, penderitaan yang dialami demi Kristus bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan hambanya, tetapi seringkali menjadi bukti bahwa seseorang sedang berjalan di jalan yang sama seperti yang telah ditempuh Yesus. Saudara-saudara sekalian, Paulus juga menggambarkan betapa beratnya kehidupan para rasul dengan mengatakan bahwa mereka diperlakukan seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, mengalami kelaparan, kehausan, dipukuli, hidup mengembara, dihina, dianiaya, difitnah, bahkan dianggap sebagai sampah dunia. Melalui gambaran yang sangat kuat ini, Paulus ingin menunjukkan perbedaan yang mencolok antara cara pandang dunia dengan cara pandang Kristus terhadap kepemimpinan. Saudara-saudara, secara ironis, dia menyebut jemaat Korintus sebagai orang kaya, bijaksana, dan terhormat, bukan untuk memuji mereka, tetapi untuk menegur kesombongan yang telah membuat mereka merasa lebih tinggi daripada para pelayan Tuhan yang sesungguhnya sedang berkorban bagi mereka. Kesombongan seperti itulah yang menjadi akar munculnya persaingan, klik-klik, dan perpecahan di dalam gereja. Karena setiap orang ingin dihormati lebih daripada yang lain. Sebaliknya, saudara-saudara, kepemimpinan yang mengikuti teladan Kristus tidak mencari kehormatan, melainkan rela merendahkan diri demi membangun iman dan kesejahteraan umat Allah. Bapak Ibu terkasih, pelajaran hari ini mengajak setiap orang percaya untuk bertanya kepada dirinya sendiri sejauh mana ia bersedia memikul salib dan berkorban demi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Menderita demi Kristus tidak selalu berarti mengalami penganiayaan yang berat, tetapi juga dapat berupa kesediaan mengampuni ketika disakiti, tetap setia ketika menghadapi kesulitan, melayani tanpa mengharapkan pujian, mempertahankan kebenaran meskipun tidak populer, dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Bapak Ibu, setiap bentuk pengorbanan yang dilakukan dengan kasih dan kesetiaan akan dipakai Allah untuk membentuk karakter yang semakin menyerupai Kristus. Ketika seluruh anggota gereja hidup dengan semangat salib seperti ini, tidak akan ada lagi ruang bagi kesombongan, persaingan, maupun keinginan untuk meninggikan diri di atas orang lain.
Dengan demikian Bapak Ibu, gereja akan menjadi persekutuan yang bersatu, dipenuhi kasih, serta mampu menjadi saksi yang hidup tentang kuasa salib Kristus bagi dunia. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.